Perkenalkan, nama saya Sri Amalia angkatan 10 kelompok 1 Latsar CPNS 2002 dari Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan mentor saya, yaitu Bapak Dr. Wahyu, mengenai isu-isu kontemporer. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amalia. Saya peserta Latsar gelombang 3 angkatan 10 dari kelompok 1 Universitas Sulawesi Barat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyu selaku mentor saya untuk menyempatkan waktunya hari ini diskusi singkat mengenai isu-isu kontemporer di Indonesia. Nah, langsung saja saya mengajukan pertanyaan yang pertama kepada Bapak. Menurut Bapak, bagaimana isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini seperti korupsi, gratifikasi, nepotisme, dan sebagainya? Silakan, Pak. Ya, jadi kalau berkaitan dengan isu kontemporer, ya tentu kita dari kacamata akademisi ya melihat misalnya katakanlah dari isu ekonomi ya, karena kita orang ekonomi ya, saya mungkin larinya ke isu ekonomi yang terjadi saat ini ya. Kita melihat bahwa ada beberapa negara di dunia yang mengalami krisis ya, bahkan ada yang sampai mengalami kesulitan dalam menyelesaikan utangnya ya, seperti negara Sri Lanka. Nah, tentunya kita sebagai negara yang memiliki juga potensi ya, tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Tentu juga kita sebagai generasi muda, Anda sebagai generasi muda tentunya dituntut untuk bagaimana selalu berinovasi ya, kemudian berkreasi di dalam menghasilkan suatu peluang-peluang yang nantinya akan dipergunakan ya ke depan. Apalagi Anda ini sebagai seorang dosen, ya tentu harus lebih banyak mengkaji ya isu-isu yang berkaitan tentang ekonomi tadi itu ya. Itu kan salah satu contoh isu kontemporer ya, yang memang masih saat ini terus mengalami problematik ya bagi pemerintah yang berkuasa saat ini. Nah, terkait dengan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, ini kan sebenarnya sudah lama ya, tapi itu kan sulit dihindari ya. Masih sampai saat pun masih terjadi ya, masih syarat terjadi ya. Tapi tentu kita mulai dari generasi yang ada ya saat ini ya, Anda ini kan generasi Z ya. Ya tentunya memang harus sejak dini menjaga hal-hal itu terjadi. Contoh kecil dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Ya, jangan kemudian karena keluarganya dikasih nilai bagus, karena bukan keluarganya tidak dikasih nilai bagus. Itu kan salah satu contoh kecil itu ya, dalam bentuk nepotisme misalnya, atau korupsi dan sebagainya. Jadi tentu kita harus berperilaku di luar dari berperilaku ya yang memang itulah yang diharapkan ya, untuk tetap menjaga supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Itu barangkali ya, Sri. Mungkin ada saran-saran yang paling efektif Pak dari Bapak untuk menghindari hal-hal tersebut di dunia kerja, yang apalagi untuk kami yang misalnya baru terjun di dunia kerja seperti saya sendiri. Apa itu? Coba ulangi, saya tak dengar. Saran seperti apa Pak untuk menangkal hal-hal seperti itu dalam dunia kerja, khususnya bagi ASN baru seperti saya yang baru terjun di dunia. Ya tentunya harus apalagi kita kan akademisi ya, seorang dosen itu tentu dituntut untuk selalu berlaku objektif ya, berperilaku adil ya, transparan dan seterusnya ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu dijaga sebagai seorang akademisi ya, supaya terhindar dari persoalan-persoalan itu tadi yang saya sudah sampaikan. Yang penting kita objektif, kemudian kita transparan ya, mengutamakan demokrasi misalnya ya, dalam menyelesaikan suatu masalah
kemudian berlaku adil, ya, saya rasa tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Dan itu juga mestinya memang dimulai dari kita sebagai seorang pengajar, ya, agar mahasiswa kita nanti di dalam kelas itu juga bisa seperti itu. Makanya saya biasanya itu kalau mengajar, pertama itu kalau kita pertemuan pertama itu harus terbuka kepada mahasiswa, ya. Ada namanya kontrak pembelajaran itu kita berikan. Disitulah kemudian sebenarnya diperkenalkan itu supaya apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi ketika ada masalah nanti mereka bisa komplain kepada dosennya, ya, ketika ada sesuatu yang sudah disampaikan dari awal kemudian tidak dilaksanakan, ya. Jadi itu yang mesti kita lakukan itu sebagai pengajar supaya tidak terjadi hal-hal. Ya, baik, terima kasih Bapak. Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk yang menonton YouTube ini nanti. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya tutup. Salam.